Pada saat bekerja membangun model, seorang data scientist sering berhadapan dengan berbagai pilihan algoritma yang bisa mereka gunakan. Setiap algoritma bisa menghasilkan model yang berbeda dengan algoritma lain, sehingga kemudian dia akan berhadapan dengan model mana yang akan dia pilih. Pada video ini kita akan mendiskusikan kriteria yang mungkin bisa kita gunakan dalam memilih model. Saya Bagus Sartono dari Departemen Statistika IPB University. Kembali ke persoalan semula, pada saat kita punya data, banyak algoritma yang bisa kita gunakan. Seseorang barangkali akan ketemu dengan membangun model menggunakan bentuk yang linier saja atau bentuk yang lebih rumit, bentuk-bentuk regresi yang tidak linier, atau bahkan menggunakan pendekatan lain yang berupa pemodelan pohon atau tree dan model-model lain yang berbasis pada hubungan antar variabel dari satu layer ke layer lain yang seperti yang dikerjakan oleh neural network. Nah, ketika mereka punya berbagai pilihan itu, pertanyaan yang sering muncul adalah bagaimana kita dapat memilih model yang terakhir atau yang final untuk kita gunakan. Ada dua sifat dari model yang diinginkan dan ini menjadi kriteria utama pada saat memilih model. Sifat tersebut adalah yang pertama adalah memiliki ketepatan prediksi yang tinggi. Jadi akurasinya tinggi, errornya kecil dan sering disebut sebagai goodness of fit. Jadi seberapa fit model terhadap data yang kita miliki. Sifat kedua yang diinginkan dari sebuah model dan sekaligus menjadi kriteria kedua itu adalah bentuknya sederhana. Orang lebih senang bentuk-bentuk model yang lebih ringkas, lebih pendek, dan tidak kompleks. Jadi dua kriteria ini yang sering muncul. Jadi satu, ketepatan prediksinya tinggi, yang kedua bentuknya sederhana. Karena kita punya dua pilihan ini, jadi ini beberapa hal yang banyak kita temukan ukuran ketepatan prediksi ini. Jadi yang pertama misalnya yang populer barangkali di regresi adalah R kuadrat atau R square yang nama lainnya adalah koefisien determinasi. Atau mungkin Anda familiar dengan nilai likelihood, yaitu sebuah fungsi peluang yang ingin kita maksimumkan. R square juga kita ingin maunya tinggi. Yang ketiga adalah ukuran error, misalnya MAP atau MAD, mean absolute percentage error dan mean absolute deviation. Kita ingin dua-duanya kecil. Ini kalau di dalam konteks regresi. Pada konteks klasifikasi, pemodelan klasifikasi, kita mengenal accuracy atau akurasi. Ada orang nyebut sebagai correct classification rate, yang tidak lain adalah 1 dikurangi error rate. Ini akurasi. Ada yang menggunakan kriteria area under the curve. Kurvanya adalah kurva ROC. Jadi AUC ini adalah kriteria lain yang mengukur ketepatan prediksi. Semakin besar, semakin baik ketepatan prediksinya. Dan yang lain lagi adalah F1 score yang merupakan gabungan antara recall atau sensitivity dengan precision. Ini beberapa ukuran yang mungkin bisa kita gunakan untuk mengukur ketepatan prediksi. Masih ada lagi yang lain. Sementara pada kompleksitas model, kriteria kompleksitas model, ukuran yang dipakai antara lain ada yang menggunakan banyaknya variabel. Misalkan pada regresi linier, regresi logistik, semakin banyak variabel yang masuk dalam model, kita katakan modelnya semakin kompleks. Jadi semakin banyak parameter yang ada dalam model itu. Yang lain misalkan pada model-model yang berbasis pada pohon atau tree, yang menjadi ukuran adalah banyaknya splits, banyaknya nodes. Termasuk adalah ukuran dari pohonnya, seberapa besar pohon itu. Jadi ini ukuran kompleksitas model. Karena ada dua kriteria ini, maka yang bisa kita kerjakan, karena kita tidak mau
hanya melihat salah satu, kita ingin dua-duanya terpenuhi, ini kita gabungkan. Jadi ada usulan-usulan para ahli untuk ya kita gabungkan saja dua kriteria itu. Dan ini banyak dipakai menjadi kriteria-kriteria pemilihan model. Misalnya kalau Anda kenal Akaike Information Criterion yang formulanya kira-kira adalah minus 2 logaritma dari likelihood function ditambah dengan 2 dikalikan banyaknya parameter dalam model. Yang di bagian pertama, likelihood ini adalah ukuran ketepatan, jadi goodness of fit-nya. Sementara yang 2K itu adalah ukuran kompleksitas model, karena ini ukuran banyaknya parameter dalam model kita. Jadi semakin banyak, K-nya semakin besar, semakin kompleks modelnya. Atau Anda yang familiar dengan proses pemangkasan pohon atau pruning pada decision tree, regression tree, atau classification tree, ada ukuran error rate plus lambda dikalikan number of split. Error rate itu adalah ukuran ketepatan, goodness of fit, sementara number of split itu adalah ukuran kompleksitas model. Dan ini kita gabungkan kriteria ini karena kita ingin dua-duanya. Jadi kita ingin error rate-nya kecil, number of split juga kecil. Jadi kita ingin dua-duanya terpenuhi, dua kriteria ini. Yang lain adalah kalau yang familiar dengan penalized regression, kita kenal dengan penalized residual seperti lasso, scat, atau ridge regression misalnya, di mana yang kita minimumkan adalah sum of square error atau SSE di dalam slide ini ditambah dengan lambda dikalikan norm dari vektor koefisien. Yang depan jumlah kuadrat error itu adalah ukuran ketepatan, jadi kita mau kecil, sementara yang kedua itu adalah ukuran kompleksitas. Jadi dua-duanya digabungkan, dan semua orang yang mengenal pemodelan pada bidang statistika atau data science menggunakan kriteria-kriteria yang atau mengenal kriteria-kriteria yang merupakan gabungan dari dua ini. Jadi ada dua kriteria utama, sekali lagi, ketepatan prediksi, seberapa fit model kita, itu yang pertama, dan yang kedua adalah kompleksitas model. Jadi kita mau modelnya itu sederhana. Dan apakah ada kriteria yang lain selain dua ini? Ada kriteria lain yang ketiga yang bisa kita ajukan, yaitu interpretability. Jadi seberapa mudah kita menginterpretasikan model yang kita peroleh. Karena bagaimanapun juga data scientist harus bekerja dengan konteks dari model itu. Mereka harus bisa menjelaskan bagaimana model itu bekerja dan apa yang bisa dibaca dari model itu. Kita akan diskusikan lebih detail kriteria yang ketiga ini pada video yang lain. Semoga pengantar terkait dengan kriteria ini bermanfaat. Terima kasih.